生一般的班长是骆宇浩。 Film diawali dengan Yuho yang sudah dilantik menjadi ketua kelas dan diperbolehkan kembali ke asrama untuk membersihkan dirinya. Setelah selesai membersihkan dirinya, Yuho pun berniat kembali ke kamarnya sambil samar-samar merasakan jika hampir seluruh kekuatan rohnya telah pulih, yang kemungkinan besar memang didukung oleh efek pemulihan dari teknik Suantian. Yuho pun membuka pintu kamarnya dengan semangat dan berpikir untuk mengomeli Wandung yang balik duluan tanpa menunggunya. Namun ternyata di dalam kamar Wandong belum selesai membersihkan dirinya hingga Yuho tak sengaja melihat punggungnya. Sebelum diusir keluar kamar, Wandung langsung mengomelinya karena masuk kamar tanpa mengetuk terlebih dahulu. Hal ini membuat Yuho secara refleks meminta maaf tanpa paham di mana letak kesalahannya dan apa alasan Londong begitu malu, padahal mereka berdua merupakan makhluk sesama jenis. Semenjak kejadian barusan, pemuda itu sudah disambut oleh omelan lain dari Mbak Yaya yang sudah menunggunya cukup lama untuk mengajak Yuho cari duit jajan bersama. Nah, jadi sebelumnya Tangnya memang menjanjikan Yuho untuk mencari cara agar Yuho bisa mendapatkan uang jajan tambahan. Cara itu tidak lain adalah berjualan ikan bakar di pusat makanan malam hari Kota Sreng dengan gerobak yang sudah Tangnya persiapkan untuknya. Singkat cerita, Tangya dan Yuho sudah berada di Pujasera Kota Sreng dan mempersiapkan jualan hari pertama mereka. Menurut Tangya, dengan kemampuan Yuho dalam memasak ikan bakar, pemuda itu dapat menjualnya seharga 5 koin tembaga yang pasti akan menambah banyak uang jajan murid sektenya tersebut. Baru setelah kloter pertama ikan bakar telah selesai dimasak, Tangya pun membuka stang ikan bakar mereka dan mulai berkeliling jalanan Pujasera untuk mempromosikan ikan bakar ternak yang pernah dia makan tersebut. Namun ternyata proses jualan yang Tangya rencanakan itu tidak berjalan mulus karena tidak ada satupun orang di jalanan Pujasera yang tertarik untuk mencobanya. Mbak Yaya juga sudah mencoba untuk menurunkan harganya secara berkala, namun masih tidak ada satupun pelanggan yang mampir ke stand ikan bakarnya. Sampai akhirnya Tangya pun memasang label gratis demi menarik orang-orang untuk merasakan seberapa nikmat ikan bakar yang mereka jual. Tiba beberapa saat setelah itu muncul bapak-bapak yang tertarik mencoba ikan bakar gratis sekreta dan langsung dibuat kelepek-kelepek dengan lezatnya ikan bakar Yuho. Ungkapan kagum luar biasa dari bapak-bapak itu membuat keramaian di sekitar Pujasera jadi ikut penasaran dan akhirnya berkerumun di depan gerobak Yuho untuk mencoba seberapa lezatkah ikan bakar yang pemuda itu jual. Dan benar saja, semakin banyak pelanggan yang datang ke stan ikan bakar, maka semakin banyak juga orang yang merasakan kelezatannya dan terus berusaha untuk membeli lebih banyak ikan. Keviralan ini tentu saja membuat Tangya bahagia bukan kepalan. Yuho masih terus menikmati peran barunya sebagai abang-abang penjual ikan bakar hingga tiba-tiba saja keramaian Pujasera langsung pecah akibat dari munculnya sesosok gadis cantik luar biasa yang dikenal sebagai Dewi Akademis yang bernama Jang Nana. Jadi kemunculan Jiang Nanan yang dikenal sebagai murid tercantik di Akademi Luar Srek langsung membuat murid lain menyingkir demi memberi jalan untuk gadis cantik itu berjalan ke stan ikan bakar Yuho. Sayangnya ketika itu ikan bakar Yuho sudah sold out dan menyisakan satu ikan saja yang kalau mau dibagi, Jiang Nanan harus memberikan bayaran yang cukup mahal. Karena tidak bisa mendapatkan ikan dengan harga normal, Jiang Nanan pun akhirnya pergi dari stand berharap kalau dia bisa mencoba ikan bakar Yuho di lain kesempatan. Namun saat Jiang Nanan sudah berjalan pergi dari stand ikan bakar, tiba-tiba beberapa saat kemudian muncullah seorang pemuda tampan dengan gaya nyentrik yang mendekat ke stand dengan kecepatan tinggi. Sebelum memukulkan kipasnya ke panggangan, Yuhoda menarik leher murid kelas 1 itu dengan penuh rasa kesal. Pemuda itu tidak lain adalah pemuja nomor satunya Jiang Nanan yang bernama Sisansi. Sepertinya Susani kesal karena Yuho bersikap kurang ajar kepada gebetannya dan akhirnya memutuskan untuk memberi Yuho pelajaran sekaligus mendapatkan ikan bakar terakhir untuk Jiang Nana. Untungnya beberapa detik kemudian Bebe datang dan bekerja sama dengan Tangya untuk menyelamatkan Yuho. Susansi yang udah menahan sakitnya terkena jarum emas, Tangya akhirnya menghentikan pertarungan sambil memastikan sekali lagi jika abang penjual ikan bakar itu sebenarnya adalah adik seperguruan Bebe. Setelah itu pun Bebe dengan tegas memperingatkan kalau Susansi menindas juniornya, maka Bebe tidak akan membiarkannya begitu saja. Tangya pun turut ngomporin Bebe agar memberi Susansi pelajaran karena sudah merebut ikan bakar yang sudah Yuho masakan khusus untuknya. Berhubung Susansi tidak terima dengan perbuatan Yuho pada Jiang Nana dan Bebe tidak terima dengan perbuatan Susansi kepada Yuho, maka salah satu dari dua dari murid terbaik di Akademi Luar Srek itu pun memutuskan untuk menyelesaikan masalah mereka melalui jalur pertarungan.
Kabar pertarungan antara Bebe dan Susansi itu langsung membuat seantara akademi luar menjadi gempa sampai membuat Yuho bingung kenapa murid-murid yang entah datang dari mana itu langsung berbondong-bondong memasuki arena roh. Baru kemudian Tank yang menjelaskan jika murid-murid ini pasti berharap dapat menyaksikan langsung pertarungan antara murid tipe penyerang terkuat Bebe melawan murid tipe pertahanan terkuat Susansi. Mendengar penjelasan Tangnya tentang kemampuan Bebe, Yuho pun menjadi ikutan tidak sabar untuk melihat pertarungan antara kakak seperguruannya, sementara para penonton sudah tidak sabar. Dua orang yang ditunggu malah masih santai di belakang panggung. Ternyata Susansi sudah terlalu encok sehingga Bebe pun harus membantu pemuda random itu untuk mengeluarkan jarum emas sektetan yang masih nyangkut di pinggangnya. Berhubung Bebe sudah membantu Susansi mengeluarkan jarum emas di pinggangnya, murid sekte tentang itu pun meminta bayaran sebutir pil Suansu kalau tidak mau jarum itu dibalikin lagi ke pinggangnya. Susan dilanda dilema karena dia tidak mau merasakan sakit pinggangnya menyiksa itu lagi. Tapi di sisi lain pil Suansu juga sangat berharga dan sulit baginya untuk memberikan pil itu cuma kepada Bebe. Susansi yang sebelumnya cemberut mendengar Bebe meminta pil Suansui kembali memasang wajah sok gantengnya saat seorang murid datang untuk mengabarkan kalau panggung pertarungan sudah siap. Susansi berpikir kalau perhatian Bebe telah teralihkan, hanya bisa tertawa garing saat teman seangkatannya itu tetap mengacungkan tangannya untuk menerima pil Suansui. Berhubung Susansi tidak mau kembali merasakan encok yang menyiksa, murid dengan pertahanan terkuat itu pun ogah-ogahan menyerahkan sebutir pil Suansui kepada Bebe. Dan baru setelah transaksi di antara kedua murid terkuat di akademi luar itu selesai, Bebe dan Susansi pun naik ke atas panggung untuk bersiap memulai baku hantam mereka. Begitu Andong datang, Yuho segera memperkenalkannya kepada Tangya dan menjelaskan jika Tangya ini adalah seniornya di sekte Tang. Mendengar nama sekretang, Wandong langsung tertarik, bahkan tidak banyak mikir dan langsung menerima tawaran Tangya untuk bergabung dengan sekte Tang demi mempelajari senjata rahasia sekte dirian bapaknya tersebut. Obrolan itu pun harus diakhiri sementara karena lampu-lampu di arena tempur sudah mulai menyala menandakan bahwa pertarungan yang sudah mereka tunggu-tunggu akan segera dimulai. Penonton sudah terbagi menjadi dua kubu yang sama kuat di mana separuhnya mendukung Susansi dan separuhnya mendukung Bebe. Ketika arena Rose sedang disemarkan dengan riuh penonton, itulah Tangya mendapatkan sebuah ide, yaitu meminta Yuho untuk memberi bantuan deteksi spiritualnya kepada Bebe, agar kakak seperguruannya itu bisa memenangkan pertarungan. Di saat yang sama gong MC bunga di tengah telah berbunyi, dan dengan demikian baku hantam antara Bebe dan Susansi pun resmi dimulai. Masing-masing petarung mulai menunjukkan roh pelindung mereka masing-masing, di mana Bebe langsung mengaktifkan teknik roh ketiganya, yaitu kemarahan guntur, membuat sesosok naga petir raksasa muncul di balik punggungnya sebelum merangsang cepat ke arah Susansi dengan helaian petir menyelimuti kepalan tangannya. Namun sekali lagi Susansi memang bukanlah lawannya mudah, di mana pengagum nomor satunya Jiang Nanan itu juga segera mengaktifkan teknik roh pertamanya, yaitu formasi Xuan Ming yang langsung membuat cakar naga Bebe auto terpantul dan menyebabkan murid penyerang terkuat Akademi Shrek itu dikirim terbang kembali ke tempat asalnya. Bebe yang dikirim terbang setelah menabrak perisai Xuan Ming, Suansi tidak bisa menahan pusing 7 keliling di kepalanya dan seperti tidak memberi sedikit pun kesempatan untuk Bebe menghimpun kekuatannya lagi. Susansi segera melayangkan serangan lain dengan armor kura-kuranya hingga benar-benar membuat Bebe cukup kelabakan untuk menghadapinya. Dan ketika Bebe hampir saja mengalami kekalahan, itulah Yuho segera mengaktifkan deteksi spiritualnya, membuat penglihatan Bebe langsung meluas dan menanjak, seperti melihat semua hal di sekitarnya bergerak dengan lebih lambat, tidak terkecuali Susansi. Di saat yang sama Yuho juga mengaktifkan kejutan spiritual kepada Susanti, dan momen itulah yang dimanfaatkan Bebe untuk membalikan keadaan hingga akhirnya memenangkan. Penonton semakin membahana dan menggelora setelah Bebe keluar sebagai pemenang dalam pertarungan ini, juga membuat Jeng Nanang hanya bisa menembus kecewa sekaligus kasihan melihat Susansi yang sampai babak belut demi membelanya. Kesenangan atas kemenangan Bebe itu juga turut dirasakan oleh Mbak Yaya dan adik-adiknya, termasuk juga Yuho yang merasa senang di tengah rasa pusing mendarah kepalanya akibat kehabisan kekuatan roh. Bagaimanapun menggunakan deteksi spiritual di saat yang sama dengan kejutan spiritual memang terlalu menguras kekuatan rohnya hingga akhirnya Yuho pun tidak bisa menahan kesadaran dan jatuh pingsan di pelukan Wandung. Wandung yang tidak tahu jika Yuho memberikan bantuan kepada Bebe jelas bingung apa yang terjadi kepada teman sekamarnya ini yang pingsan. Baru setelah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Tangya pun mengajak dua juniornya itu untuk kembali ke kamar bersama dengan Bebe yang langsung memberikan pil Suansui untuk memulihkan kondisi Yuho. Wandung cukup terkejut melihat Bebe memberikan pil seberharga itu kepada Yuho dengan begitu saja.
Namun meskipun pil itu sangat bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan roh secara drastik, ada efek sampingnya juga turut menyertainya dan Wandung ingin tahu apakah Yuho mampu menahan efek samping itu atau tidak. Selesai pertempuran kemarin beberapa jam kemudian semua murid yang ada di asrama sana pun merasa mual-mual saat mencium bau tidak sedap yang dikeluarkan oleh Yuho saat dia mengkonsumsi pil Swansui kemarin. Yuho yang sadar dari pingsannya kemarin, dia pun segera bergegas mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap itu, kemudian Wandung yang menghampiri Yuho setelah dia mandi. Yuho pun cukup penasaran kenapa dirinya bisa begitu bau tadi malam. Di sini Wandung pun menjelaskan jika pil Swansui itu telah meningkatkan kekuatan roh seseorang secara signifikan serta membersihkan setiap sumsum Yuho dari segala macam kotoran yang menyumbat meridiannya itu dan setiap kotoran yang dibersihkan akan keluar melalui pori-pori Yuho, sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap keluar dari badan Yuho. Dan saat mereka istirahat sejenak di tepi danau yang merupakan perbatasan murid luar dan murid dalam setelah mereka selesai jam pelajaran, Yuho pun akhirnya penasaran dengan seberapa kuat para murid halaman dalam sana, hingga akhirnya mereka pun dikejutkan dengan kedatangan seorang murid halaman dalam bernama Ma Xiaotao, yang kala itu tak bisa mengendalikan martial soul burung phoenix miliknya tersebut. Melihat kekacauan itu, menimbulkan ledakan yang cukup dahsyat dekat Akademi Shrik bernama Yen datang memeriksa tempat tersebut. Di sini Dekan Yen pun menyuruh orang-orang di sana untuk mencari keberadaan Shoto saat ini, sedangkan Dekan Yen menyuruh salah satu tetua Akademi Shrik yang bernama Ketua Suang untuk menyembuhkan Yuho serta Wandung dengan martial soul tanamannya di sana, karena mereka berdua sedang pingsan. Setelah selesai menyembuhkan luka-luka Yuho dan Wandung, mereka pun berhasil menemukan keberadaan Xiaotao dan segera membawa Xiaotao untuk kembali ke Akademi Dalam, sedangkan Yuho yang dipanggil oleh Tianmeng di dalam alam bawah sadarnya, dia pun menjelaskan jika kekuatan fisik Yuho telah meningkat di sana setelah mengkonsumsi pil pemberian BB kemarin. Di mana Tin bisa memberikan kekuatan lebih kepada Yuho tadi dan semakin kuat fisik serta kekuatan Yuho nantinya, maka akan semakin kuat pula Yuho saat menggunakan setiap kekuatan yang diberikan oleh Tianmeng. Di sisi lain Xiaotao yang sadar dari pingsannya itu, Dekan Yen pun menceritakan kejadian tadi jika Xiaotao hampir saja menewaskan dua murid Akademi Dalam, namun anehnya Xiaotao bisa dihentikan dengan begitu mudahnya, padahal Xiaotao memiliki martial tipe api paling tinggi. Xiaotao yang kalah itu merasa begitu sedih karena dia belum bisa mengendalikan martial soul-nya sendiri walau itu adalah martial soul tipe api terkuat. Dekan Yen pun merasa jika martial soul burung finis milik Xiaotao hanya bisa ditekan oleh martial soul tipe es tertinggi pula. Namun karena dari hasil penyelidikan Dekan Yen dia tak bisa mendeteksi kekuatan es milik Tianmeng yang ada di dalam tubuh Yuho. Di tempat Yuho saat ini dia dan Wang Dong diberi kompensasi oleh tetua Zooang yakni masing-masing pil penguat jiwa, agar mereka tidak membocorkan tragedi barusan. Tentu saja Wang Dong pun merasa jika kompensasi tersebut sangatlah begitu menggiurkan karena pil penguat jiwa itu mahalnya setara dengan pil Swansui yang dikonsumsi Yuho kemarin malam. Sore harinya Yuho yang dihampiri oleh Tangya untuk berjualan di bazar makanan lagi. Tangya pun kala itu juga memberi Yuho pil Swansui kembali kepada Yuho yang telah dititipkan oleh BB tadi siang. Di sini Wang Dong pun merasa jika merupakan sekte yang mengedepankan saling bantu-membantu sama lain hingga akhirnya Wang Dong pun menanyakan tawaran Tangnya kemarin, apakah dia boleh gabung di sekte Tang. Di sini Tangnya pun berkata jika Wang Dong akan diterima masuk ke dalam sekte Tang jika Wang Dong berhasil memperoleh peringkat 1 dalam ujian murid baru nantinya. Mendengar hal itu seketika Wang Dong pun tentu saja bersemangat untuk menjadi nomor 1 di ujian nantinya. Sore harinya saat Yuho akan membuka kios ikan bakarnya, Sansi pun mengantri di urutan pertama sambil menyapa Yuho dengan begitu baiknya. Di sana Sansi tak mau bermusuhan lagi dengan mereka berdua setelah mendapatkan ikan bakar buatan Yuho. Sansi pun memberikan ikan bakar itu kepada Jiang Nanan karena dia kemarin tidak bisa memakan ikan bakar tersebut. Namun Jiang Nanan berkata jika hubungannya dengan Sansi kali ini sudah benar-benar berakhir lama dan tak ingin diganggu lagi. Malam harinya Yuho dan Wang Dong yang sudah membulatkan tekad untuk mengkonsumsi pil penguat jiwa itu, Yuho pun tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut di mana Yuho pun berkultivasi dan berlatih setiap harinya, sepulang dia bersekolah dan berdagang ikan bakar selama 3 bulan berturut-turut lamanya. Setelah 3 bulan berlalu, Guru Zhu pun meminta semua murid-murid di sana untuk membentuk kelompok dengan anggota 3 orang, di mana dalam satu tim diperbolehkan hanya ada 1 orang saja dengan martial soul tipe serangan. Alih-alih membuat tim yang seimbang, Yuho malah membuat sebuah tim beranggotakan 3 orang dengan martial soul pengendali semua.
yakni Yuho sendiri, Wang Dong serta seorang perempuan berambut hijau bernama Xiao Xiao. Saat Guru Zhou marah kenapa mereka bertiga malah membuat tim yang tidak seimbang karena tidak ada penyerang sama sekali. Film kali ini pun bersambung.